Oke teman-teman, sekarang kita bisa ke plugin tutor LMS ini yang mengubah website ini menjadi kursus online atau platform kursus online yang tidak kalah keren ya, seperti kursus online profesional yang cukup besar di luar sana seperti Udemy. Oke, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu menu-menunya itu apa saja. Oke, kita akan mulai yang dari yang atas, yaitu menu kursus. Kalau kita klik, di sini akan muncul daftar kursus yang sudah kalian buat, dan kalian bisa langsung ngebuat kursusnya juga di menu Add New. Oke, nanti kita akan bahas untuk detail cara membuat kursusnya. Kita akan jelaskan dulu menunya itu apa saja sih. Oke, di sini ya. Semuanya akan muncul, judulnya, penulis atau mentornya itu siapa, lalu kategori kursusnya itu apa, tagnya apa, pelajarannya apa saja, lalu siswanya itu bisa kelihatan di sini. Mungkin ini jumlah siswanya ya, dan ini juga jumlah siswanya. Harga, lalu tanggal dipublish kayak gitu. Lalu kita akan beralih ke kategoris. Nah, kategori ini yang membuat kategori ya teman-teman. Jadi kan kalau di kursus online itu kategorinya banyak banget. Misalkan kategori bisnis. Nah, dalam kategori bisnis itu kan banyak banget ya. Coba kita langsung ambil contoh aja deh sama yang sudah ada supaya kalian nggak kebayang kemana-mana gitu. Nah, di sini ya. Lihat ya, nah di sini ada topik. Nah, di bisnis aja lihat. Ini kategori bisnis, ada kategori lagi yaitu semua bisnis atau kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini memiliki kategori lagi. Nah, seperti ini. Komunikasi. Banyak banget, manajemen, penjualan. Nah, jadi seperti ini ya. Kategori itu. Tentu kalau kalian cuma memiliki kursus, misalkan kalian hanya mau ngajar bahasa Inggris saja, tentu nggak usah pakai kategori ini. Tapi kalau kalian fokus di bahasa Inggris tapi mau membagi-bagi kursusnya, misalkan bahasa Inggris khusus untuk anak SD, SMP, SMK, terus untuk komunikasi dasar, komunikasi untuk bisnis, komunikasi untuk anak komputer misalkan. Nah, itu tentu kembali lagi ke kalian ya. Nah, ini cara ngebuat kategorinya di sini. Kayak gitu. Jadi sesuaikan aja sama kalian. Di sini ada nama kategorinya, Slack. Slack itu bagian yang seperti teman-teman. Kalau kita lihat ke topik, misalkan ke bisnis, saya akan coba ke bisnis. Nah, seperti ini. Slack itu seperti ini yang muncul di URL. Kayak gitu ya. Ini tentu efeknya nggak ada di kalian, tapi efeknya itu ada untuk mesin pencari. Mesin pencari itu jadi bisa mudah menentukan URL kalian di di Google. Kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu. Lalu di bawahnya ini tema induk atau tidak. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba ngebuat kategori, yaitu namanya bisnis. Di sini saya akan hapus saja. Nanti kita akan contohkan bersama-sama. Nah, kayak gini ya. Kayak gitu. Lalu deskripsinya penjelasan mengenai kategori itu. Lalu thumbnailnya mau dimasukin atau enggak. Sebenarnya kedua ini adalah opsional tipenya. Nanti kalau sudah diklik add new kategori, nanti di sini akan muncul kategori-kategori yang sudah kalian buat. Oke, selanjutnya ada tag. Tag itu apa? Tag itu semacam apa ya? Jadi dalam satu kategori itu bisa memiliki banyak tag teman-teman. Tag itu sederhananya adalah seperti misalkan kalian membuat kursus online. Terus kursus online itu di dalam kursusnya itu membahas tentang komunikasi, terus bahasa Inggris dasar, kayak gitu. Jadi ada dua kategori kan. Nah, terus misalkan kalian buat kursus baru. Kursus baru ini membahas tentang komunikasi. Nah, terus tagnya juga sama, membahas tentang komunikasi, kan general kan. Nah, itu dia. Jadi tag ini seperti yang menyatukan gitulah. Yang menyatukan beberapa video atau kursus lain. Kayak gitu teman-teman. Lalu ada di sini adalah student. Kalau kita klik student, di sini akan muncul siswa-siswa yang sudah mendaftar di website kalian. Oke teman-teman, namanya di sini akan muncul, lalu emailnya, lalu dia sudah menyelesaikan kursus atau belum. Di sini akan ketahuan lengkap, dan kalian bisa men-search namanya juga apakah betul
nama ini yang sudah mendaftar di website kalian atau mendaftar di kursus kalian, karena akan kelihatan di sini complete kursnya sudah selesai atau belum. Oke, lalu di sini ini penting juga untuk ketika kalian mau memberikan sertifikat secara manual, karena kan ini kalau untuk versi gratis itu nggak mendapatkan fitur sertifikat teman-teman, jadi kalian harus memberikan sertifikat secara manual. Cara ngeceknya ya berarti dia sudah selesai atau belum, kayak gitu. Lalu di sini ada Q&A, kalau diklik ini akan berisi pertanyaan dan jawaban. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini lihat ya, teman-teman, tadi saya sudah coba juga membuat kursus, lalu saya coba tanya. Nah, jadi di sini akan muncul pertanyaan yang masuk dari setiap kursus yang kalian buat. Misalkan di dalam kursus itu ada yang bertanya, misalkan di beberapa section tertentu. Oke, di sini karena bisa lihat juga. Kalian bisa langsung jawab di sini pertanyaannya. Kayak gitu, klik answer, langsung jawab. Kayak gitu teman-teman. Oke. Ini kalau nggak salah bisa dihapus juga tuh ya, pertanyaan bisa dihapus. Jadi klik lalu dihapus, kayak gitu. Nah, ini jawaban. Jadi satu pertanyaan itu bisa dijawab oleh beberapa orang. Kayak gitu teman-teman, dan kita bisa nge-track juga pertanyaan ini datang dari kursus mana sih? Oh, ternyata dari kursus belajar bisnis online untuk pemula. Kayak gitu ya. Di sini saya akan hapus dulu karena tadi saya hanya contoh. Oke, selanjutnya di sini ada quiz. Nah, quiz item itu artinya seperti penyelesaian dari quiz itu tersendiri. Jadi kita bisa lihat di sini nanti siswa yang sudah mengikuti kuisnya itu siapa saja, di quiz mana, lalu kursus mana, total questionnya, lalu dapat poinnya berapa. Ini berguna juga untuk mendapatkan sertifikat. Misalkan untuk mendapatkan sertifikat di kursus ini mengharuskan siswa menyelesaikan kuis terakhir, misalkan minimal 80, nilainya harus 80 dari 100. Nah, di sini kalian bisa lihat kayak gitu ya, bisa di track di sini. Lalu di sini ada add-on. Nah, lagi sama seperti namanya, ini berbayar. Misalkan kalian butuh add-on tambahan seperti misalkan sertifikat. Nih, kalian tinggal klik aja buy now, nanti akan diarahkan kayak gitu ya. Tapi menurut saya untuk yang versi gratis juga sudah cukup oke ya teman-teman ya. Dan nih keren banget, tutor Zoom integration. Wow, keren. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan abaikan berarti ini ya, karena ini berbayar. Lalu ke setting. Nah, setting ini cukup advance menurut saya karena ini berisi pengaturan mengenai kursus online ini dari si tutorial LMS. Oke, di sini ada general. Jadi general isinya kayak gini teman-teman. Dashboard page-nya bisa kita ubah. Misalkan kita buat kita buat laman baru lalu kita isikan itu untuk khusus untuk dashboard kayak gitu. Lalu di sini ada public profile. Apakah profilnya mau dipublik atau enggak? Jadi setiap orang yang daftar di di kursus kalian itu profilnya itu mau publik atau yang bisa lihat hanya dia saja. Jadi enggak ke publik gitu ya. Kalau iya berarti di enable, berarti semua orang bisa lihat profilnya. Kalau enggak berarti enggak bisa dilihat kayak gitu. Ini contohnya ya. Lalu di sini ada profile completion. Jadi apakah si profil sudah selesai apa belum kayak gitu. Progresnya sudah sampai mana? Ini akan kelihatan. Teman-teman bisa lihat, bisa cek di sini ya penjelasannya. Terus tutor native login. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Lalu di sini ada, nah ini cukup expensive teman-teman. Course visibility. Nah, ini artinya apakah kalian mengharuskan siswa atau orang yang mau mendaftar kursus atau orang yang mau melihat kursus kalian tuh harus login dulu. Kalau nggak login berarti nggak kelihatan tuh kursus kalian itu apa saja kayak gitu. Ini bisa dilihat ya penjelasannya. Lalu di sini hapus ya ketika di uninstall. Mungkin kalau kalian menguninstall plugin ini, apakah semua datanya itu akan terhapus atau tidak kayak gitu. Lalu di sini ada spotlight mode. Nah, mungkin nih lihat ya. Jadi akan memudahkan kalian. Jadi akan fokus ke belajar.
mungkin nggak ada headernya, jadi nggak ada menu-menu tuh yang ada di website kalian. Nanti akan saya contohkan deh. Ini YouTube player. Nah, jadi enable kayak gitu. Lalu Vimeo player, pagination-nya, number of item. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Lalu maintenance mode, misalkan website kalian lagi diperbaiki dan nggak mau website kalian tuh terlihat dulu sementara, karena kan pasti berantakan kan, namanya juga diperbaiki. Jadi kalian bisa cek, diklik, lalu nanti akan muncul pemberitahuan bahwa website kalian tuh tidak bisa diakses secara sementara, tapi kalian tetap bisa login karena kan kalian pemiliknya. Kayak gitu teman-teman. Lalu di sini front end admin bar bisa dilihat juga ya. Nah, di sini error message for wrong login credential, ini terkait security. Oke, seperti itu. Ini banyak banget ya. Saya akan coba jelaskan secara singkat deh. Lalu di sini ada kursus. Oke, Gutenberg editor, enable disable, hide kursus product from shop page. Nah, ini untuk ketika sudah disambungkan dengan WooCommerce. Karena tutor LMS ini kita akan sambungkan ke WooCommerce teman-teman, supaya nanti bisa ada pembayaran lah gitu. Karena kan WooCommerce ini untuk toko online ya. Nah, nanti yang menghandle pembayarannya itu, harganya itu akan adalah WooCommerce gitu. Jadi kita akan hubungkan dengan WooCommerce. Di sini lalu enable disable course content access gitu. Course compressing process, archive. Nah, ini itu banget teman-teman, banyak banget penjelasannya. Mungkin nanti saya akan bahas jika itu penting. Saya akan bahas lagi jika itu penting ya. Oke. Banyak banget teman-teman ya di sini. Lalu di sini ada lesson. Ini fokus ke kursus, berarti yang untuk kursusnya itu di sini pengaturan ini lesson. Nah, terus kuisnya kayak gitu ya. Teman-teman bisa cek sendiri aja. Instrukturnya. Oke. Oke, lalu student earning. Nah, earning nih untuk pembayarannya. Oke, withdrawal. Nah, bank transfer, e-check, PayPal, style, monetization. Nah, di sini nggak ada, nanti mungkin muncul WooCommerce kalau sudah diintegrasi dengan WooCommerce. Email notification, lalu WooCommerce. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan aktifkan WooCommerce ya. Lalu terakhir ada menu tools. Menu tools ini lebih ke lebih ke teknis teman-teman ya. Lihat sini ya. Jadi yang dihasilkan oleh tutorial LMS ini adalah ada 3 halaman, yaitu dashboard yang sudah digenerasi secara otomatis ya. Jadi ini halaman yang otomatis terbuat oleh si tutor LMS ketika kalian menginstal plugin tutor LMS ini. Jadi ini ID-nya, dashboard. Nih, ini standarnya ada. Nanti kalau statusnya misalkan silang, berarti itu halamannya nggak berhasil dibuat, atau error, atau kalian lupa menghapusnya, atau kalian nggak sengaja menghapusnya. Nah, cara mengatasi gimana? Kalian tinggal klik regenerate tutor pages. Artinya dia akan menggenerate ulang halaman-halaman yang dibutuhkan kayak gitu. Lalu di sini statusnya. Nah, ini lebih ke itu sih teman-teman, ke teknis ya. Terus setup wizard. Nah, ini setup wizard kalau kalian mau setup ulang. Di sini klik restart. Oke, kayak gitu teman-teman. Ini Get Pro ya, ke